Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Di balik tembok suci sebuah pondok pesantren yang dihormati, ada sebuah rahasia gelap yang tak terungkap, sebuah ajaran sesat yang menyembunyikan kebiadaban di balik nama agama. Salsabila, seorang santri muda, hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dipaksa untuk mengikuti aturan yang melawan hatinya. Namun, ketika ia menemukan kekuatan untuk melawan, semua yang diyakini selama ini mulai runtuh. Akankah kebenaran yang tersembunyi akhirnya terungkap, ataukah ia akan menjadi korban terakhir dari kejahatan yang tak kasat mata? Ikuti perjalanan Salsabila, saat ia berjuang untuk kebebasan, melawan kekuasaan yang terbalut dalam kedok agama. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Langit sore di Indramayu kala itu berwarna jingga kemerahan, seolah memberi pertanda aneh yang tak disadari oleh Salsabila. Dengan koper kecil dan kitab-kitab agama di tangan, gadis itu turun dari mobil bak terbuka, memandang gerbang megah bertuliskan, Pondok Pesantren Al-Zaitun, Cahaya Ilahi. Di matanya, tempat ini tampak seperti surga yang dijanjikan, tempat ia bisa belajar agama dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Ia tidak tahu bahwa kakinya baru saja melangkah ke dalam perangkap yang perlahan akan merenggut seluruh jiwanya. Dari balik gerbang, santri-santri berseragam putih menyambutnya dengan wajah datar. Mereka tidak tersenyum, tidak pula menatap ramah, seakan menjadi bagian dari mesin besar yang sudah kehilangan rasa. Seorang pengurus wanita bertudung hitam, Ustazah Maryam, menggandeng tangan Salsabila dan membisikkan kata-kata dingin, "Selamat datang di Tanah Suci. Di sini, kau akan dilahirkan kembali." Salsabila mengangguk kecil, menahan degup jantungnya yang entah mengapa tiba-tiba terasa berat. Malam pertama, Salsabila dipertemukan dengan puluhan santri lain di aula besar pondok. Lampu-lampu temaram, ayat-ayat suci dilantunkan, namun suasana justru terasa seperti upacara rahasia. Seorang ustaz berdiri di podium, berpidato panjang tentang ketaatan mutlak kepada pemimpin besar, sosok agung yang katanya langsung diberi petunjuk dari langit. Tak disebutkan nama, hanya gelar. Santri baru diwajibkan bersumpah setia sebelum sempat mengenal siapa yang mereka ikrarkan ketaatannya. Salsabila merasa aneh, tapi mulutnya ikut mengucap sumpah, takut dianggap durhaka sejak awal. Hari-hari berikutnya berjalan dalam jadwal yang ketat. Bangun sebelum subuh, belajar kitab hingga malam, semua gerak-gerik diatur. Aneh sekali, di sela pelajaran agama, para ustaz sering mengajarkan konsep pernikahan suci, yang tidak seperti diajarkan di rumahnya. Mereka berkata bahwa dalam Al-Zaitun, pernikahan tidak butuh wali, tidak butuh saksi banyak, cukup dengan air putih dan basmalah sebagai tanda penyatuan roh suci. Salsabila merasa gelisah, tapi teman-teman barunya seperti sudah menerima semua itu tanpa tanya. Pada suatu sore, ketika Salsabila duduk sendiri di pelataran masjid kecil pondok, seorang santri senior mendekat dan berbisik, "Hati-hati. Di sini, yang cantik cepat dipanggil ke istana pemimpin." Istana pemimpin, istilah itu terdengar seperti cerita rakyat menakutkan. Santri itu buru-buru pergi setelah berbisik, seolah takut nyawanya melayang hanya karena berbicara. Malam itu, Salsabila tak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit, suara tangisan pelan terdengar dari kamar sebelah. Ia menempelkan telinganya ke dinding kayu, mendengar bisikan lirih santri lain, berdoa agar tidak dipilih. Perut Salsabila terasa mual. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa takut yang membungkus seluruh tubuhnya, rasa takut yang lahir dari sesuatu yang belum ia lihat, tapi mulai ia yakini, tempat ini menyimpan sesuatu yang sangat salah. Di tengah kegelapan malam, hanya remang bulan yang menjadi saksi. Salsabila memejamkan mata dengan doa sederhana, agar esok hari masih ada kesempatan baginya untuk bertahan di dalam kegelapan Al-Zaitun. Pagi di Pondok Al-Zaitun selalu dimulai dengan dentang lonceng tua yang menggema ke seluruh kompleks. Tapi pagi ini, dentangnya terasa lain, seperti pertanda akan datangnya badai. Salsabila, yang semalam tidak bisa tidur, berjalan lesu ke aula utama.
Di sepanjang jalan, para santri berdiri membentuk barisan rapi. Semua kepala tertunduk, wajah-wajah menegang. Suara ustazah terdengar pelan namun tegas. Hari ini, pemimpin besar akan datang. Bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Salsabila berdiri di antara kerumunan, rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Lalu, dari kejauhan, seorang pria berjubah putih panjang melangkah masuk ke aula. Wajahnya separuh tertutup serban, setiap langkahnya membuat para santri membungkuk lebih dalam, nyaris bersujud. Dia adalah Tuan Besar Khalid, sosok yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisikan. Di matanya yang tajam, seakan ada cermin yang memantulkan dosa-dosa tersembunyi. Salsabila menahan napas, merasa seolah tubuhnya diterobos pandangan dingin itu. Tuan Besar Khalid tidak berkata banyak. Ia hanya mengangkat tangan, dan semua santri serempak berdoa dalam bahasa Arab yang asing, bukan bahasa doa biasa yang Salsabila kenal. Doa itu mengagungkan Khalid lebih tinggi dari guru, lebih suci dari nabi. Dalam hatinya, Salsabila memberontak, tapi di bibirnya ia ikut komat kamit, takut menjadi pusat perhatian. Setelah doa, Khalid melangkah di antara barisan, seolah memilih, matanya mengamati para santri perempuan satu persatu, bagai pedagang memilih barang di pasar. Ketika langkah Khalid melewati Salsabila, ia berhenti sejenak. Mata mereka bertemu, sekejap, tapi cukup membuat darah Salsabila membeku. Sebuah senyum samar, lebih mirip seringai, muncul di sudut bibir Khalid sebelum ia melanjutkan berjalan. Salsabila merasakan hawa dingin menyusup ke sumsum tulangnya. Entah mengapa, ia merasa dirinya baru saja ditandai. Usai pertemuan, Ustazah Maryam memanggil beberapa nama santri perempuan, menginstruksikan mereka untuk bersiap ke majelis khusus. Nama Salsabila disebut paling akhir. Suaranya bergema di aula kosong, terasa seperti vonis yang tak bisa ditolak. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti iring-iringan santri menuju sebuah gedung kecil di belakang pondok, yang selama ini hanya terlihat dari kejauhan dan dijaga ketat. Di dalam gedung itu, segala sesuatu berubah. Dinding berwarna emas kusam, karpet merah darah menutupi lantai, aroma dupa berat menusuk hidung. Para santri disuruh berbaris, menunduk, dan mendengarkan instruksi baru, bahwa mereka telah terpilih menjadi istri cahaya, istri spiritual sang pemimpin. Tidak ada pilihan, tidak ada hak bertanya. Ustazah Maryam membacakan satu persatu tata cara, pernikahan suci, air putih sebagai mahar, basmalah sebagai ikatan. Salsabila menahan air mata, ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya seperti berakar pada lantai. Dalam batinnya, Salsabila tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayang-bayang Tuan Besar Khalid kini menggantung di atasnya, seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan bencana. Dan yang paling menakutkan, tidak ada satupun di antara mereka yang berani melawan. Salsabila berdiri kaku di dalam ruangan bergelimang aroma dupa. Di hadapannya, sebuah meja kecil disiapkan. Di atasnya hanya ada satu gelas air putih dan selembar kain putih lusuh. Ustazah Maryam melangkah ke depan, membacakan doa panjang dalam bahasa Arab yang terdengar asing dan berat. Para santri lainnya, yang sama-sama terpilih, tampak pucat pasi, sebagian menahan tangis di balik kerudung mereka. Hati Salsabila berdegup kencang, rasa takut mengunci seluruh sendi tubuhnya. Ketika doa selesai, Tuan Besar Khalid masuk ke ruangan. Wajahnya bersinar di balik serban putih, seolah menjadi sosok suci di mata para pengikutnya. Namun di mata Salsabila, yang melihat lebih dekat, ada kilatan kejahatan yang tak bisa disembunyikan. Dengan suara rendah dan menekan, Khalid berbicara, hari ini kalian akan menjadi bagian dari cahaya ilahi. Siapa yang menolak, menolak surga. Setiap kata menusuk telinga Salsabila seperti cambuk, mengoyak logika waras yang selama ini ia genggam. Satu persatu, para santri dipanggil ke depan. Prosedurnya sederhana namun mengerikan. Tuan Besar Khalid meminum separuh gelas air putih, lalu memberikan sisanya kepada santri yang dinikahi. Setelah menelan air itu, santri harus membisikkan basmalah pelan di hadapan Khalid. Tidak ada saksi keluarga, tidak ada wali, hanya pembisik sunyi dalam ruangan penuh tekanan. Usai membisikkan basmalah, Khalid akan menempelkan tangannya di dahi santri, menandakan pengesahan pernikahan. Ketika tiba giliran Salsabila, dunia seakan berhenti berputar. Kakinya terasa lemas, namun dua pengurus wanita memegang lengannya dari kiri dan kanan, memaksanya maju. Di hadapannya, gelas air putih bergetar di tangan Khalid.
Salsabila ingin kabur, ingin berteriak bahwa ini semua salah, namun ketakutan lebih kuat dari keberaniannya. Dengan tangan gemetar, ia menerima gelas itu, menelan air suci yang kini terasa seperti racun mengalir ke kerongkongannya. Suara Salsabila nyaris tidak terdengar saat ia membisikkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Bibirnya bergetar, air mata jatuh membasahi pipinya. Tangan dingin Khalid menyentuh dahinya, dan seketika itu juga, Salsabila merasa tubuhnya dirampas dari dirinya sendiri. Dalam sekejap, statusnya berubah dari santri biasa menjadi sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti, istri spiritual, tanpa kehormatan, tanpa perlindungan, hanya alat di tangan manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Setelah semua ritual selesai, para santri dikumpulkan kembali. Mereka tidak diperbolehkan kembali ke asrama semula. Sebaliknya, mereka dipindahkan ke bangunan khusus yang disebut Baitul Rahmah, tempat tinggal para istri cahaya. Di sana, semua aturan berubah. Mereka tidak lagi dipanggil dengan nama, hanya dengan nomor. Identitas mereka secara perlahan dihapus, seperti bayangan yang dipaksa hilang dari dunia nyata. Salsabila menatap langit dari balik jendela besi, bertanya dalam hati, "Tuhan, di mana Engkau saat ini?" Malam itu, Salsabila berbaring di kasur tipis berdebu. Tubuhnya ada di sini, di Baitul Rahmah, tapi jiwanya entah melayang kemana. Ia berjanji dalam hatinya, ini mungkin awal dari kehancurannya, tapi ia harus menemukan cara untuk bertahan, atau mati mencoba melarikan diri dari neraka yang berkedok surga ini. Malam itu, Baitul Rahmah sunyi seperti kuburan. Angin menggerakkan tirai-tirai tipis yang menutup jendela besi, menimbulkan suara berdesir yang seolah membawa bisikan-bisikan ngeri dari kegelapan. Salsabila berbaring memeluk lututnya, tubuhnya gemetar dalam balutan mukena putih yang sudah kusam. Ia tak berani tidur, bisikan para santri sebelumnya terus terngiang, "Malam ini, beberapa dari kita akan dipanggil." Ketakutan menusuk lebih dalam setiap kali langkah kaki terdengar mendekat dari lorong panjang. Pintu besi Baitul Rahmah berderit. Dari celah kecil, dua orang ustazah masuk, membawa lentera. Dengan suara pelan namun tegas, mereka mulai memanggil nama-nama. Salsabila menahan napas ketika nama-nama disebut satu persatu. Nama teman sekamarnya dipanggil lebih dulu, suaranya hilang di antara derap langkah yang dipaksa. Saat akhirnya namanya sendiri disebut, lutut Salsabila hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ia dipaksa bangkit, matanya menatap kosong ke lantai saat tubuhnya digiring keluar. Lorong menuju istana pemimpin terasa tak berujung. Dindingnya dihiasi kaligrafi emas yang ironisnya bertuliskan tentang kasih sayang dan surga, padahal yang menanti di ujung lorong adalah sesuatu yang lebih mirip neraka. Salsabila digiring menuju sebuah ruangan besar, diterangi hanya oleh cahaya lilin. Di sana, di tengah ruangan, berdiri Tuan Besar Khalid sendirian, seperti raja di singgasananya. Ia tersenyum tipis, seolah yang akan terjadi adalah ritual suci, padahal semua dalam diri Salsabila berteriak bahwa ini adalah dosa yang tidak termaafkan. Khalid tidak banyak berkata, ia hanya mengulurkan tangan, memegang dagu Salsabila dengan kasar, memaksanya menatap lurus ke arah mata dinginnya. "Malam ini," katanya lirih, "kau akan benar-benar menjadi milikku." Kata-katanya bagai racun, mengalir perlahan ke telinga Salsabila, mematikan harapan terakhirnya. Ia berusaha melawan, tubuhnya bergetar hebat, tapi dua tangan besar milik para pengawal segera menahannya, mendorongnya ke arah Tuan Besar. Salsabila merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Yang terjadi setelah itu tak mampu ia ceritakan dengan kata-kata. Hanya rasa sakit, kehinaan, dan air mata yang membanjiri pipinya, membasahi lantai dingin di bawahnya. Suara Khalid bergema dalam kepalanya, mengajarkan bahwa ini adalah bagian dari penyucian, bahwa hanya yang terpilih yang berhak menerima kasihnya. Kebohongan yang dibalut atas nama agama, menusuk lebih dalam dari belati manapun. Salsabila merasa jiwanya terkoyak, satu bagian kecil dari dirinya mati malam itu. Ketika semuanya selesai, ia dilempar begitu saja ke sudut ruangan, seperti boneka usang yang sudah kehilangan nilainya. Tidak ada belayan, tidak ada kata-kata penghiburan, hanya keheningan yang mencekik. Para ustazah menggiringnya kembali ke Baitul Rahmah, tanpa menoleh sedikit pun. Sepanjang perjalanan kembali, Salsabila memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, mulai malam ini, dirinya bukan lagi miliknya. Ia adalah milik kegelapan, milik seorang manusia serakah yang mengaku berbicara atas nama Tuhan. Dalam kegelapan kamarnya, Salsabila menangis tanpa suara.
Dunia luar terasa sangat jauh. Ia merasa terperangkap di antara tembok ketidakadilan dan tirani. Namun, di sela-sela kehancurannya, sebuah bara kecil menyala dalam dadanya, bara dendam, bara keinginan untuk bertahan hidup, dan suatu hari, membongkar semua kedok busuk yang disembunyikan di balik jubah suci itu. Sejak malam kelam itu, hari-hari Salsabila berubah menjadi bayang-bayang panjang tanpa akhir. Di Baitul Rahmah, para santri tak lagi dipanggil dengan nama mereka. Semua diberikan nomor yang dijahit di dada seragam lusuh, A47, itulah identitas baru Salsabila. Seperti tahanan, bukan lagi manusia utuh. Setiap panggilan kini adalah angka, setiap perintah tak boleh dibantah. Bagi mereka yang berani melanggar, tersedia ruang sempit berbau apak di bawah tanah pondok, tempat hukuman yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Salsabila duduk di sudut ruangan, memandangi jarinya yang kurus, mencari-cari secuil sisa dirinya yang dulu pernah ada. Suara Ustazah Maryam bergaung di seluruh ruangan melalui pengeras suara tua, "Lupakan keluargamu. Mereka telah mengutukmu, hanya pemimpin besar yang mencintaimu tanpa syarat." Kata-kata itu diputar berulang-ulang, siang dan malam, hingga perlahan menggerogoti kewarasan santri-santri di dalam Baitul Rahmah. Di setiap doa wajib, para santri dipaksa menyebut nama Khalid bersama nama Tuhan. Dalam sepekan, surat izin kunjungan dari keluarga dikaburkan. Surat-surat santri, baik keluar maupun masuk, disita dan disensor berat. Telepon umum yang dulu ada di gerbang pondok, kini digembok rapat. Dunia luar seperti menghilang. Bagi Salsabila, rasa rindu pada ibunya menusuk lebih tajam dari pisau. Tapi lebih dari itu, rasa malu menghantam jiwanya. Bagaimana mungkin ia kembali ke dunia luar dengan membawa aib yang bahkan ia sendiri tak mampu katakan dengan lidahnya. Suatu malam, di sela sunyi, Salsabila mendekat ke salah satu santri tua, Nuraini, yang telah lebih dulu terperangkap bertahun-tahun. Bisikannya lemah, "Jika kau ingin bertahan, buang hatimu. Di sini, hati adalah kutukan." Nuraini memperlihatkan bekas luka memanjang di pergelangan tangannya, sebuah usaha kabur yang gagal. Mata Nuraini kosong, jiwanya seperti sudah tinggal separuh. Melihat itu, Salsabila menahan tangis, tahu bahwa jika ia menyerah, ia akan bernasib sama, menjadi hantu hidup, berjalan tanpa tujuan. Semakin hari, doktrin aneh mulai dipaksakan. Para santri diajarkan bahwa keluarga duniawi adalah musuh, dan hanya keluarga di bawah Khalid yang abadi. Mereka harus siap menjadi batu bata dalam membangun kerajaan surgawi Khalid. Semua ini dibungkus dengan ayat-ayat suci yang dipelintir hingga tak lagi menyerupai makna aslinya. Otak Salsabila memberontak, namun tubuhnya tetap mengikuti gerak barisan, karena di Al-Zaitun, pikiran bebas adalah dosa besar. Namun, jauh di dasar hatinya, Salsabila menyimpan satu hal yang tidak bisa dihapus, ingatan tentang kebebasan. Tentang wajah ibunya, tentang canda sederhana bersama adik-adiknya, tentang suara azan di masjid kecil kampungnya yang dulu murni, tanpa tipu daya. Ia bersumpah, meski semua di sini mencoba membunuh ingatannya, ia tidak akan menyerah. Akan ada waktunya, pikir Salsabila, ketika semua kegelapan ini harus dibongkar. Akan ada waktunya, ia tidak hanya bertahan, tapi melawan. Malam itu, hujan turun deras di atas atap Baitul Rahmah. Kilat sesekali menerangi ruangan suram tempat Salsabila meringkuk, matanya kosong menatap langit-langit. Di sela suara derasnya hujan, ia mendengar bisikan samar, bisikan para santri lain yang, seperti dirinya, mulai menggeliat dari ketakutan. Di sudut-sudut gelap Baitul Rahmah, ketidakpuasan tumbuh menjadi bara kecil yang hampir tak terlihat. Salsabila tahu, jika ia ingin hidup, ia tak bisa selamanya diam. Ia harus melawan, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Kesempatan pertama muncul saat seorang pengurus pondok lalai mengunci pintu penyimpanan makanan. Malam itu, Salsabila dan 3 santri lainnya, Nuraini, Zahra, dan Muna, berkumpul diam-diam. Dengan tangan gemetar, mereka mencuri beberapa potong roti kering dan air minum. Bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka masih punya kuasa atas hidup mereka, meski hanya sedikit. Di bawah cahaya lilin kecil, mereka berbagi roti sambil berbisik-bisik, menyusun rencana kecil yang terasa seperti mimpi, kabur dari Al-Zaitun. Tapi rencana itu berisiko. Mereka tahu, siapapun yang tertangkap berusaha kabur akan dihukum dengan penghapusan total, dibuang ke ruang bawah tanah tanpa makanan, tanpa udara layak.
Sudah ada yang mencoba sebelumnya, tapi tidak pernah kembali. Mayatnya dikabarkan dimakamkan diam-diam, tanpa nama, tanpa nisan. Meskipun begitu, bagi Salsabila, rasa takut perlahan mulai kalah oleh rasa marah. Malam-malam yang penuh penghinaan, malam-malam berdosa itu, membakar seluruh ketakutannya menjadi tekad bulat, ia harus keluar, atau mati dalam usaha itu. Beberapa hari kemudian, Nuraini membawa kabar buruk. Mereka akan dipindahkan ke lokasi yang lebih ketat pengawasannya, Baitul Nur, sebuah gedung yang dikabarkan lebih seperti penjara daripada pondok. Waktu mereka semakin sedikit, Salsabila merasakan adrenalin membuncah di dadanya. Mereka memutuskan, pada malam pengangkutan itu, ketika penjaga fokus pada proses pemindahan, mereka akan mencoba kabur lewat pintu belakang gudang, satu-satunya jalur yang tidak diawasi kamera. Malam yang dinanti pun tiba. Dengan jantung berdegup kencang, Salsabila dan ketiga temannya bergerak dalam bayang-bayang hujan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah sendiri menahan mereka. Namun semangat membebaskan diri lebih kuat dari ketakutan. Mereka berhasil mencapai pintu belakang. Dengan napas tertahan, Zahra mengangkat palang kayu tua yang mengunci pintu itu. Untuk pertama kalinya, aroma tanah basah dan kebebasan menyeruak ke hidung Salsabila. Namun saat pintu hampir terbuka penuh, suara teriakan pecah dari arah barak utama. Penjaga melihat mereka. Tanpa aba-aba, Salsabila dan teman-temannya berlari sekuat tenaga ke arah semak-semak di belakang pondok. Peluit darurat berbunyi, menggema ke seluruh kompleks. Dalam kegelapan dan hujan, suara langkah kaki para pengawal mengejar mereka. Salsabila berlari, menembus duri dan lumpur, darah mengalir dari kakinya, tapi ia tidak peduli. Di dalam hatinya, ia hanya tahu satu hal, lebih baik mati di luar sana sebagai manusia, daripada hidup di dalam tembok ini sebagai budak. Hujan makin deras, membasahi tanah hingga berubah menjadi lumpur licin yang menghisap kaki. Salsabila berlari tanpa menoleh, napasnya putus-putus, kakinya berdarah akibat tertusuk ranting dan duri. Di belakangnya, teriakan para penjaga makin dekat, bercampur dengan suara gonggongan anjing penjaga yang dilepas. Petir menyambar langit, sesekali menerangi siluet 4 gadis yang berlari menyusuri ladang gelap. Ketakutan dan harapan bergulat di dada mereka, menguatkan langkah meski tubuh sudah hampir menyerah. Nuraini tergelincir lebih dulu. Sebuah jeratan tali yang dipasang di semak-semak membuatnya jatuh keras ke tanah. Salsabila berhenti sejenak, hendak menolong, tapi Nuraini berbisik dengan suara gemetar, "Lanjutkan, jangan berhenti." Air mata bercampur hujan mengaburkan pandangan Salsabila saat ia terpaksa meninggalkan sahabatnya itu. Dua penjaga segera menyerbu, menarik Nuraini yang meronta dengan brutal, membungkamnya dengan kain kotor sebelum menyeretnya kembali ke dalam kegelapan pondok. Salsabila, Zahra, dan Muna terus berlari, menembus pagar kawat berduri yang sudah berkarat di sisi timur kompleks. Bajunya tercabik, kulitnya robek, tapi rasa sakit itu nyaris tak terasa dibanding rasa panik yang mencengkram. Di kejauhan, lampu-lampu jalan kecil terlihat, tanda bahwa mereka hampir sampai ke jalan utama, ke dunia luar. Salsabila menahan isak tangisnya. Sedikit lagi kebebasan itu ada di tangan mereka. Tiba-tiba, Muna berhenti. Di dadanya menancap anak panah kecil, senjata penjaga yang biasa digunakan untuk melumpuhkan santri yang kabur. Muna menatap Salsabila dengan mata memohon sebelum tubuhnya ambruk di tanah berlumpur. Zahra berteriak, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Salsabila menarik tangan Zahra dengan paksa, melanjutkan pelarian, meninggalkan Muna yang kini tak bergerak, tubuhnya perlahan tertelan gelap dan hujan. Saat mereka hampir mencapai jalan aspal, sebuah mobil patroli pondok membelok mendekat, sorot lampunya membelah hujan. Tanpa pikir panjang, Salsabila menarik Zahra ke dalam parit kecil di sisi jalan, menahan napas saat mobil lewat hanya beberapa meter dari kepala mereka. Di dalam mobil, terdengar suara Khalid, mengeluarkan perintah keras melalui pengeras suara, "Tangkap hidup atau mati." Mereka adalah pengkhianat iman. Suara itu membuat bulu kuduk Salsabila meremang. Ternyata Khalid sendiri turun tangan memburu mereka. Begitu suara mobil menjauh, Salsabila dan Zahra kembali bangkit. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berlari ke arah lampu-lampu pemukiman warga yang mulai terlihat samar di ujung jalan. Setiap langkah terasa seperti menggenggam sisa hidup. Setiap detik, mereka tahu, bisa menjadi detik terakhir. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti seumur hidup, kaki mereka menyentuh aspal jalanan.
Mereka berpelukan sebentar, menangis dalam hujan, tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa abadi, mereka benar-benar bebas, meski kebebasan itu harus dibayar dengan darah, luka, dan kehilangan. Namun Salsabila tahu, pelarian mereka baru permulaan. Ia belum aman. Mereka belum aman. Khalid dan tangan-tangan kotornya pasti tidak akan membiarkan aib ini tercium dunia luar. Tapi Salsabila juga tahu satu hal pasti, ia tidak akan lari lagi. Ia akan bertarung, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua jiwa yang masih terpenjara di balik tembok Al-Zaitun. Salsabila dan Zahra berjalan terseok di tengah malam, pakaian mereka basah kuyup dan compang camping. Rumah-rumah penduduk mulai bermunculan, namun mereka tetap waspada. Setiap suara motor yang lewat membuat tubuh mereka menegang. Dunia luar tampak asing, seolah mereka baru saja kembali dari dunia lain, dunia kelam yang tak seorang pun percaya benar-benar ada. Akhirnya, mereka menemukan sebuah warung kecil yang masih buka. Seorang ibu tua, melihat keadaan mereka, langsung membawa masuk tanpa banyak tanya. Di dalam warung, sambil membungkus tubuh dengan kain hangat, Salsabila akhirnya menangis untuk pertama kalinya dengan suara. Tubuhnya bergetar hebat, mengeluarkan semua rasa takut, amarah, dan kesedihan yang ia pendam selama ini. Zahra duduk di sebelahnya, menggenggam erat tangan Salsabila. Mereka berdua tahu, perjuangan belum selesai. Mereka masih harus membongkar semua kebusukan yang bersembunyi di balik dinding suci Al-Zaitun, sebelum Khalid membungkam mereka untuk selamanya. Dengan bantuan ibu warung, mereka berhasil menghubungi seorang aktivis muda di kota, seorang wartawan lokal bernama Ardiansyah. Ardi terkejut mendengar cerita mereka, namun setelah melihat luka-luka di tubuh Salsabila dan Zahra, ia tahu mereka tidak berbohong. Malam itu juga, Ardi merekam kesaksian mereka, merekam semua detail mengerikan tentang pemerkosaan, kekerasan, doktrin sesat, dan penyiksaan yang terjadi di balik nama agama. Setiap kata keluar dari mulut Salsabila terasa seperti pisau yang mengiris kembali luka-lukanya, tapi ia tetap berbicara, karena dunia harus tahu. Berita itu meledak. Dalam hitungan hari, media sosial penuh dengan tagar, foto, dan potongan video kesaksian mereka. Warga mulai bertanya, pemerintah mulai terguncang. Nama Pondok Al-Zaitun yang selama ini dipuja-puja, kini berubah menjadi pusat perhatian penuh kecurigaan. Khalid murka. Melalui saluran bawah tanahnya, ia mengirim orang-orangnya untuk membungkam Salsabila dan Zahra. Sebuah perburuan baru dimulai, bukan lagi di hutan atau di ladang, tapi di tengah keramaian kota. Suatu malam, saat hendak pulang dari wawancara di sebuah stasiun TV lokal, Salsabila dan Zahra hampir diculik. Seorang pria berbadan besar menarik mereka ke dalam mobil hitam tanpa plat. Namun kali ini, Salsabila tidak pasrah. Ia melawan, menggigit, mencakar, menendang sekuat tenaga. Dalam kekacauan itu, Zahra berhasil membuka pintu mobil dan berteriak minta tolong. Orang-orang di sekitar segera berdatangan, memaksa penculik itu kabur. Polisi mulai mengambil kasus ini lebih serius. Keamanan diperketat, nama Khalid resmi dimasukkan dalam daftar buronan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu perburuan dan penyelidikan intensif, polisi menggerebek Pondok Al-Zaitun. Yang mereka temukan lebih mengerikan daripada semua dugaan, ruang bawah tanah penuh bekas siksaan, buku-buku doktrin sesat, dan puluhan santri lain yang hidup dalam ketakutan. Khalid sendiri ditemukan bersembunyi di ruang rahasia, dikelilingi emas, uang tunai, dan dokumen rahasia. Ia mencoba melawan, namun akhirnya ditangkap dalam keadaan hina, berteriak-teriak bahwa dirinya utusan Tuhan. Saat Salsabila menyaksikan berita itu dari layar televisi di rumah perlindungan, air matanya mengalir tanpa henti. Bukan hanya air mata kesedihan, tapi juga kemenangan. Ia telah membayar mahal untuk kebebasan ini, dengan luka, dengan kehilangan, dengan mimpi-mimpi yang patah. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salsabila merasa dirinya menang. Ia bukan lagi korban, ia adalah saksi kebenaran, dan dunia akhirnya mendengar suaranya. Perjalanan Salsabila bukan hanya tentang melarikan diri dari neraka dunia yang bernama Pondok Al-Zaitun, tetapi juga tentang memperjuangkan hak-hak dasar sebagai manusia, untuk hidup bebas, bermartabat, dan beriman tanpa paksaan. Lewat keberanian dan tekadnya, ia mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik kedok suci agama. Kisah ini adalah gambaran betapa kekuasaan bisa disalahgunakan atas nama keimanan,
dan betapa pentingnya suara kecil seorang korban untuk mengguncang tembok kezaliman yang tampak tak tergoyahkan. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi yang dibuat berdasarkan konsep yang diajukan. Nama, karakter, tempat, dan kejadian dalam cerita ini hanya digunakan sebagai elemen fiktif untuk kebutuhan hiburan dan kesadaran. Jika ada kesamaan nama atau kejadian dengan dunia nyata, itu semata-mata kebetulan belaka dan tidak ada unsur kesengajaan untuk menyudutkan pihak manapun. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran berharga bahwa tidak ada kejahatan yang bisa selamanya disembunyikan, dan bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.